Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, a'azakumullah, para peserta kajian akidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berjumpa kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian akidah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, insyaallah pada pagi hari ini di bulan suci Ramadan kita akan melanjutkan kembali kajian akidah kita dari kitab Al-Qaulul Mufid bi Syarhi Kitab Tauhid, yaitu sebuah kitab syarah, ya, kitab penjelasan yang sangat bagus sekali dalam masalah akidah atau khususnya masalah tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Begitu juga kitab yang beliau jelaskan, yaitu kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati beliau. Baiklah, kita masih pada bab pembahasan tentang apa namanya, ad-da'wa ila tauhid, yaitu mengajak manusia kepada tauhid, yaitu kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab beliau ini, kitab tauhid ini mencantumkan lagi satu hadis, ya, yang mana hadis sebelumnya sudah kami jelaskan pada pertemuan pekan yang lalu. Adapun pekan ini, ya, kita akan bahas juga satu hadis lagi dari bab ini. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim an Sahli ibni Sa'din radhiyallahu anhu, dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yawma Khaybar la u'tiyanna ar-rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhu Allahu wa rasuluhu yaftahu Allahu ala yadayhi fabatan nasu yadukuna lailatahum ayyuhum yuqtaha falamma asbahu ghadaw ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kulluhum yarju an yuqtaha faqala aina Ali ibn Abi Talib Ali ibnu Abi Talib faqila huwa yashtaki ainaihi fa ursilu ilaihi fa utiya bihi fa basaqa fi ainaihi wa da'alahu fa bari ka'allam yakun bihi waj'un fa a'tahu ar-rayata fa qala unfut ala rislika hatta tanzila bisahatihim thumma du'uhum ila al-islam wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi ta'ala fihi fa wallahi la'an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Ya, eh, saya kurang tahu apakah sudah saya jelaskan pekan lalu ini, tapi tidak mengapa, ya, saya jelaskan saja secara singkat, ya, tidak mengapa seandainya terulang. Ya, dari bahwasanya Nabi bersabda pada perang Khaybar, Nabi mengatakan, sungguh saya akan memberikan bendera ini besok kepada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah pun mencintai, dan Allah dan Rasulnya pun mencintai dia. Yaftahullah ala yadaihi, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan melalui orang tersebut. Fabatan nasu yadukuna lailatahum, maka para sahabat pun
pada malam itu memperbincangkan siapakah kelak yang akan mendapatkan apa namanya bendera dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayyum yu'taha, siapakah di antara mereka yang akan diberikan bendera tersebut. Falamma asbahu, ketika mereka berada di pagi hari, qadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka pun menemui Rasulullah SAW di pagi hari. Ya, semuanya kulluhum yarju an yu'taha, semuanya berharap diberikan bendera tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, Aina Ali ibnu Abi Thalib? Di mana Ali ibnu Abi Thalib? Ya, maka ada yang mengatakan dia lagi sakit, kedua matanya lagi sakit. Maka para sahabat pun diperintahkan untuk menemui Ali dan membawa Ali ke hadapan Nabi. Fabasaqa fi ainihi wa da'alahu fabari, maka Nabi pun eh, mendoakan kesembuhan bagi kedua mata Ali dan lalu meludahi kedua matanya, ya percikan meludahi percikan ludahnya Nabi kepada kedua matanya Ali, maka seketika itu sembuh, ya sembuh, dan tidak ada sedikit pun tanda-tanda penyakit, ya bekas-bekas penyakit. Lalu Nabi pun memberikan bendera itu kepada Ali ibnu Abi Thalib. Lalu Nabi bersabda, "Unfut ala rislika hatta tanzila bisahatihim." Maka berjalanlah kamu dengan perlahan sampai kamu hingga engkau sampai di apa namanya di kampung mereka, ya kemudian ajak mereka kepada Islam dan sampaikanlah kepada mereka apa yang menjadi kewajiban mereka dari hak-hak Allah, ya, dan demi Allah, dengannya Allah memberikan hidayah, ya yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dengan sebab kamu seseorang itu mendapatkan hidayah, maka itu lebih baik daripada engkau mendapatkan unta-unta merah, ya atau barang yang sangat berharga, ya. Ikhwatal Islam wazakullah, ini ada sahih ya, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, ya. Baiklah ikhwatal Islam wazakullah. Jadi di sini bahwasanya Nabi menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk mengajak eh, penduduk Khaybar, penduduk sebenarnya orang-orang Yahudi ya. Jadi yang menempati Khaybar ini adalah umat Yahudi, ya. Maka Nabi menyuruh Ali untuk mengajak mereka kepada Islam, ya, mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Ya, kemudian setelah mereka masuk Islam, lalu mereka diperintahkan untuk menjalankan syariat Islam yang merupakan hak-hak Allah Subhanahu eh, wa taala. Ya, kemudian Nabi mengatakan, sungguh demi Allah, dengan sebab engkau wahai Ali seseorang mendapatkan hidayah, artinya dia masuk ke dalam Islam, satu orang masuk ke dalam Islam dengan sebab ajakan kamu, maka itu lebih baik daripada kamu mendapatkan unta-unta merah. Ya, unta-unta merah adalah harta yang sangat berharga pada zaman dahulu. Ya, luar biasa ya. Di sini menunjukkan tentang keutamaan orang yang berdakwah, ya, kepada Islam, karena dengan sebab dakwah kita seseorang itu mendapatkan hidayah seperti masuk ke dalam Islam misalnya, maka itu jauh, jauh lebih baik daripada kita mendapatkan harta-harta yang sangat berharga. Kenapa? Demikian, karena orang yang mendapatkan hidayah itu maka semua pahalanya, amal-amal kebaikan itu akan mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahalanya. Jadi pahala sholatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, dan semua amal-amal kebajikan yang dia kerjakan, maka itu akan mengalir kepada orang yang mengajaknya pertama kali kepada Islam. Iya, makanya tentu tanpa mengurangi pahala orang yang berbuat amal kebajikan itu. Ya, jadi sama-sama mendapatkan pahala. Jadi orang yang mengajak kepada Islam itu mendapatkan pahala, sedangkan orang yang masuk Islam itu lalu dia beramal soleh, eh, dia mendapatkan pahala, dan pahalanya juga tetap mengalir kepada orang yang mengajaknya untuk masuk ke dalam Islam. Ini keutamaan
orang yang berdakwah, apalagi kalau kita mengajak orang di luar Islam itu masuk ke dalam Islam. Ya, ini ikhwat Islam azakullah tentang keutamaan berdakwah. Ya, yang berikutnya di sini adalah ada keutamaan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ini adalah salah seorang khalifah yang keempat, ya, setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ali bin Abi Thalib ini adalah salah satu sahabat Nabi yang mulia, salah satu sahabat yang dijamin masuk surga karena Nabi pernah mengatakan Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar tepatnya di surga, Umar fil jannah, Umar di surga, Utsman fil jannah, Utsman tempatnya nanti di surga, dan Ali bin Abi Thalib juga kata Nabi fil jannah, juga tempatnya adalah di surga. Jadi keempat ini sudah ada jaminan masuk surga. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lainnya sudah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ali bin Abi Thalib ini juga merupakan menantu Rasulullah SAW karena Ali bin Abi Thalib ini dia menikah dengan anaknya Rasulullah SAW yang bernama Fatimah Az-Zahra. Fatimah bintu Rasulullah SAW menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib ini juga merupakan sepupu Rasulullah SAW, sepupu sekali Rasulullah SAW karena Abu Thalib dan karena ayahnya Ali yang bernama Abu Thalib dan bapaknya Nabi yang bernama Abu Thalib itu saudara kandung. Saudara kandung. Jadi beliau pertama menantu dan juga sekaligus sepupu sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ali bin Abi Thalib ini tidak lagi diragukan ya tentang keutamaannya ya karena dia adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua sahabat Nabi itu dijamin masuk surga dan Ali juga salah satu khalifah atau Amirul Mukminin yang keempat. Ya masih banyak lagi kelebihan-kelebihan atau keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib. Ya, bahwasanya Ali bin Abi Thalib disebutkan dalam hadis ini adalah seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ya, tidak perlu lagi kita ragukan ya tentang bagaimana kecintaan Ali terhadap Allah dan Rasulnya. Ya, tentu mereka adalah orang-orang yang lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada kecintaannya kepada yang selainnya. Dan lagi diragukan ya tentang bagaimana para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka rela mengorbankan harta jiwa dan dirinya untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah pun cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun cinta kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi cinta ini bagian daripada ibadah. Ya, bahkan bukan cuma manusia saya yang cinta, Allah pun cinta. Ya, Allah pun suka kepada orang yang cinta kepada Allah. Ya, Nabi pun juga cinta kepada orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita pun juga sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus mencintai Allah dan Rasul dan Rasulnya. Kita harus mencintai Allah dan Rasulnya dan mencintai itu bagian daripada ibadah dan ibadah itu bagian daripada keimanan. Berarti berarti salah satu tanda keimanan kita adalah mencintai Allah dan Rasulnya dan yakin kalau kita mencintai Allah dan Rasulnya maka Allah juga akan cinta kepada kita ya dan tentu kita sangat menginginkan mendapatkan kecintaan dari Allah. Kenapa? Karena kalau kita dicintai oleh Allah maka Allah akan suka kepada kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan meridhoi kita, akan memberikan taufik kepada kita dan memberikan keistiqomahan kita sampai akhir hayat kita dan akhirnya kita pun akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah cinta kepada kita. Ya, oleh karena itu agar kita mendapatkan kecintaan dari Allah, maka kita pun harus mencintai Allah dan Rasulnya. Kalau kita ingin mendapatkan kecintaan Allah dan Rasulnya, maka kita pun harus mencintai Allah dan Rasulnya. Itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara kita mengimani bahwasanya tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan tidak ada yang berhak untuk diikuti melainkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita mesti menjalankan syariat-syariat Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
maka dengan itu kita benar-benar diakui sebagai orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah terkait tentang penjelasan hadis yang tadi kita bacakan. Ya, ikhwatal Islam azakullah. Ya. Kemudian di sini ada beberapa poin-poin ya, intisari dari pelajaran yang kita bisa petik dari ayat dan hadis yang sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Yang pertama adalah anna da'wata ilallahi tariqun manittaba'ahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya berdakwah, mengajak manusia kepada Allah itu jalannya orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya adalah kalau kita mengaku sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus berdakwah, maka kita harus mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, ya sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertemuan selanjutnya, bahwasanya tugas dakwah itulah tugas Rasulullah, dan siapa saja yang mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, at-tanbihu alal ikhlas, lianna katsiran minan nasi law da'a ilal haqqi fa huwa yad'u ila nafsi. Ini pentingnya kita ikhlas dalam berdakwah, karena banyak orang seandainya dia berdakwah kepada ya, kebenaran, namun justru dia mengajak manusia kepada dirinya, ya untuk memuliakan dirinya, untuk apa namanya menghormati dirinya, tapi dia tidak mengajak manusia kepada kebenaran yang sebenarnya. Oleh karena itu, maka kita sebagai seorang dai, seorang juru dakwah yang mengajak manusia ke jalan Allah itu harus ikhlas semata-mata. Kita ajak manusia ke kebenaran, kita ajak manusia untuk mentauhidkan Allah, untuk menjalankan syariat Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kita mengajak kepada diri kita, mengajak kepada apa namanya golongan-golongan kita, tapi kita mengajak manusia agar manusia itu mau mentaati Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, anal basirata minal fawaid, bahwasanya mengajak manusia kepada Allah di atas ilmu, ya harus berdasarkan ilmu, itu merupakan perkara yang wajib. Berarti mengajak orang kepada kebenaran itu harus berlandaskan ilmu, bukan cuma asal-asalan saja, bukan cuma sekedar kita mengajak, tapi betul-betul harus ada ilmunya. Harus dilandasi dengan ilmu apa yang kita ajak tersebut kepada orang lain, yang kita ajak orang lain kepada perintah tersebut atau kepada perkara tersebut harus dilandasi dengan ilmu, yaitu ilmu yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, bukan berdasarkan perasaan-perasaan kita atau lewat mimpi-mimpi, ya, tetapi bukan dari hasil perundungan-perundungan kita atau hasil logika kita, tapi dari hasil ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dakwah. Yang keempat adalah min dalaili husni tauhid kaunuhu tanzihan lillahi ta'ala anil musabbah. Ya, bahwasanya di antara dalil-dalil, bukti-bukti baiknya eh, tauhid seseorang itu, yaitu jika dia mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya, makanya kita apa namanya diperintahkan untuk apa namanya untuk bertasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, subhanallah, artinya maha suci Allah, itu agar kita meyakini bahwasanya Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Tidak boleh kita mempersamakan Allah dengan makhluknya. Makhluk adalah ciptaan Allah, sedangkan Allah adalah Al-Khaliq yang menciptakan. Tidak ada yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak sama sedikit pun dengan makhluknya. Ikhwatal Islam azakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah anna min qabli syirki kaunuhu musabbihalillah. Bahwasanya eh, di antara eh, jeleknya kesyirikan atau buruknya kesyirikan adalah orang dia adalah orang yang
menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya, yang menyamakan Allah dengan makhluknya itulah seburuk-buruk, itulah diantara keburukan kesyirikan itu. Karena apa? Karena syirik itu mensamakan Allah, memposisikan Allah itu sama dengan makhluknya. Pada Allah mengatakan, "Laisa kamitslihi syai'." Allah itu tidak sama dengan makhluknya, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi sekali lagi jangan kita harus meninggalkan orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya. Ya, maka orang-orang musyrik itu mereka apa namanya, menjadikan berhala-berhala mereka sebagai sembahan-sembahan selain Allah, tandingan-tandingan selain Allah. Pada Allah itu tidak memiliki tandingan-tandingan, tidak memiliki sembahan-sembahan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, wahiyya min ahammiha ibadul muslim al musyrikin alla yasira minhum walau lam yusyrik. Ya, di antara perkara yang penting juga ya dalam eh, tauhid, ya, yaitu menjauhkan orang muslim dari orang-orang musyrik, ya, agar orang muslim tidak termasuk bagian dari orang musyrik meskipun dia tidak musyrik. Ini artinya jangan kita sampai larut eh, dalam golongan orang-orang musyrik itu, ya, dalam golongan orang-orang musyrik itu. Karena kalau kita larut dalam golongan orang-orang musyrik itu, maka meskipun kita tidak dikatakan musyrik, tapi kita meskipun kita tidak syirik, tapi kita masuk dalam golongan orang musyrik tersebut. Ya, maka kita harus menyatakan diri kita bahwasanya kita bukanlah orang musyrik, ya, bukan juga dari golongan-golongan orang musyrik. Ya, makanya di sini juga kita harus, artinya jangan sampai kita makanya disebutkan bahwasanya tatkala kita berada di daerah di negeri-negeri musyrik dan kita tidak bisa beribadah dengan baik di situ, menjalankan syariat Islam, maka kita harus tinggalkan tempat itu. Jangan kita bergabung dengan mereka. Seandainya kita tidak bisa berdakwah, tidak bisa menampakkan keislaman kita di tempat itu. Yang ketujuh, kaunut tauhid awalu wajib. Jadi berdakwah kepada tauhid itu adalah kewajiban yang pertama. Ya, artinya kalau kita berdakwah, ya, maka dakwah kita pertama adalah tauhid, khususnya kepada orang-orang di luar Islam. Maka yang pertama kali kita ajak mereka adalah kepada tauhid untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tauhid adalah kewajiban yang pertama yang harus ditunaikan oleh seorang yang ingin masuk ke dalam Islam, maka dia harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, annau yabda'u bihi qabla kulli syai' hatta shalah. Ya, kemudian hendaklah dia dalam berdakwah itu mendahulukan tauhid dulu, mendahulukan dakwah kepada tauhid, ya, dari syariat-syariat yang lainnya, ya. Bahkan juga sebelum kita perintahkan orang melaksanakan sholat, maka kita perintahkan dulu dia untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, dan dia harus meyakini isi daripada dua kalimat syahadat itu. Lalu setelah itu baru kita perintahkan untuk melaksanakan sholat dan melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Yang kesembilan, anna ma'ana an yuwahidullaha ma'ana syahadatu an la ilaha illallah. Jadi yang dimaksud dengan bahwasanya eh, seseorang diperintahkan untuk artinya apa namanya, Nabi mengutus Muaz ke negeri Yaman untuk mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Yang dimaksud adalah yaitu mereka mau bersyahadat, yaitu mau mengakui dan bersyahadat, ya, bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala. Itu mau mengucapkan dua kalimat syahadat dengan penuh keyakinan dan konsekuensi daripada dua kalimat syahadat itu dengan meninggalkan segala bentuk kesyirikan dan hanya beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, annal insana qad yakunu min al-kitab wa huwa la ya'rifuha aw ya'rifuha wa la ya'mal biha. Jadi seseorang itu terkadang dia dari golongan ahlul kitab. Ahlul kitab ini adalah umat Yahudi dan
Nasrani dan dia tidak mengetahui kalimat syahadat itu apa artinya, apa maksudnya, ya, apa konsekuensinya. Terkadang ada dari ahli kita tidak mengetahui atau dia mengetahui makna daripada dua kalimat syahadat atau syahadat la ilaha illallah itu, tapi dia tidak mengamalkannya. Dia tidak mengamalkannya, makanya kita harus artinya sampaikan kepada mereka makna daripada dua kalimat syahadat dan yaitu mereka mengamalkan dua kalimat syahadat yaitu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama adalah yaitu menyembah Allah, tidak melakukan sekutu selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-11 adalah at-tanbi ala ta'lim bitadrij. Bahwasanya dalam hadis yang sudah kita bacakan itu menunjukkan pentingnya bertahap dalam pengajaran. Ya, dalam dakwah kita harus bertahap dari yang dari apa namanya, dari hal-hal yang penting dulu kita dahulukan, yang paling penting. Begitu juga dalam pengajaran, ya, kita dahulukan dulu hal-hal yang paling penting. Jadi masalah tauhid itu adalah masalah yang sangat penting sekali dalam dakwah kita, dalam pengajaran kita. Yang ke-12 adalah al-bada'atu bil aham fal aham, yaitu memulai sesuai itu dengan perkara yang paling penting, lalu perkara yang penting yang lainnya. Jadi di sini Nabi menyuruh sahabatnya untuk berdakwah, yang paling pertama yang mereka harus lakukan adalah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Itu adalah perkara yang sangat penting, yang paling penting di antara perkara-perkara penting yang lainnya. Baru sholat, baru eh, puasa, baru zakat, baru puasa dan seterusnya. Yang ke-13 adalah sarfuz zakat. Ya, bahwasanya pembagian zakat itu dibagikan kepada fakir miskin sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang sudah kami bacakan. Bahwasanya zakat itu diambil dari orang-orang kaya dari kaum muslimin lalu diserahkan kepada orang-orang fakir miskin dari kaum muslimin saja, bukan kepada orang kafir. Jadi zakat harta ini hanya diberikan kepada orang-orang kafir, orang-orang maaf, orang-orang mukmin yang fakir miskin. Meskipun juga ada dalam sebutkan dalam ayat yang lain bukan orang fakir saja, tetapi 8 golongan, bukan orang miskin saja, tapi dalam 8 golongan itu. Tetapi dalam hadis ini yang ditujukan kepada orang-orang fakir miskin, karena kebanyakan biasanya di sebuah kampung itu, negeri itu kebanyakan adalah orang-orang fakir dan miskin dibandingkan dengan golongan-golongan yang lainnya. Kemudian yang ke-14, kasful alim asyubha anil muta'alim, yaitu seorang alim atau seorang dai itu harus menyingkap syubhat yang ada pada murid-muridnya atau kepada orang lain. Artinya kalau ada hal-hal yang masih samar-samar, barangkali dia tidak mengetahui hukumnya, maka itu harus dihilangkan samar-samar itu agar perkara agama ini menjadi jelas. Ya, sebagaimana artinya sebagaimana Nabi mengajarkan kepada sahabatnya bahwasanya nanti engkau akan datangi satu kaum yang mana kaum itu dari ahli kitab, tentu barangkali dia belum mengetahui perkara-perkara tauhid, maka diajarkan dulu perkara tauhid itu secara terang benderang. Kemudian pelajaran yang ke-15, an-nahyu an karaimil amwal, yaitu dilarang kita mengambil harta orang lain yang terbaik. Ya, betul kita mengambil zakatnya, ya kita artinya kita sebagai perwakilan negara misalnya mengambil harta dari orang kaya, tapi kita tidak boleh mengambil hartanya yang terbaik. Kecuali kalau dia mau sendiri mengambil harta yang terbaik, maka itu dipersilakan. Jadi minimal kita ambil hartanya itu yang sedang-sedang, bukannya harta yang paling terbaik atau yang paling mahal misalnya. Kemudian yang ke-16, ittiqa da'watil mazlum. Kita harus waspada terhadap doanya orang-orang yang terzolimi. Ya, sebagaimana hadis Nabi yang sudah kami bacakan, ittaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hatilah kamu, waspadalah kamu terhadap doa orang yang terzolimi, karena doa orang yang terzolimi itu antara dia dengan Allah tidak ada yang menghalangi. Artinya cepat diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang terzolimi itu. Artinya jangan sampai kita menzolimi orang-orang. Ya, silakan kita mengajak orang kepada kebaikan, jangan sampai ada penzoliman terhadap mereka, karena tugas kita ini hanyalah mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Sungguhnya Muhammad,
hanyalah mengajak manusia kepada jalan yang lurus. Tapi hidayah, yang berikan hidayah taufik hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-17, al-ikhbar bi annaha la tuhjab. Ya, Nabi mengkabarkan bahwasanya doanya orang yang terzolim itulah tidak ada hijab yang mengantarai antara dia dengan Allah Subhanahu. Artinya langsung Allah terima doanya, dan ini berbahaya kalau dia mendoakan keburukan bagi orang-orang yang menzoliminya. Kemudian yang ke-18, min adillatit tauhid ma jara ala sayyidil mursalin wa sadatil auliya minal masyaqqa wal ju' wal waba. Ya, di antara bukti-bukti tauhidnya seseorang adalah apa yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau merasakan kesusahan, ya, kelaparan dan musibah-musibah yang menimpa beliau dalam menyampaikan agama ini. Kita tidak perlu lagi sampaikan kisahnya karena ini terlalu panjang, ya, tentang sejarah Nabi, bagaimana beliau penuh dengan pengorbanan, penuh dengan pengorbanan harta, jiwa, waktu, dan tenaga, ya, untuk menyampaikan risalah Islam ini. Kemudian yang ke-19 adalah la'utiyanna roya, yaitu perkataan Nabi yang berbunyi, saya akan sungguh saya akan berikan bendera ini kepada seseorang. Ini menunjukkan salah satu tanda daripada kenabian. Dari tanda-tanda kenabian bahwasanya Nabi itu dia seorang nabi karena mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan beliau mengetahui bahwasanya ada seseorang itu yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah pun mencintai, dan Allah dan Rasulnya pun mencintainya. Ini merupakan tanda kenabian karena tidak ada seseorang yang mengetahui tentang isi hati seseorang itu melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini Nabi mendapatkan wahyu dari Allah bahwasanya ada seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, yaitu Ali bin Abi Thalib, dan Allah pun cinta dan Rasulnya pun cinta kepadanya. Kemudian yang berikutnya yang ke-20, tafaluhu fi ainihi alamun min a'lami haid. Begitu juga Nabi mendoakan untuk kesembuhan kedua mata Ali bin Abi Thalib dan meludahinya, ya, atau mengeluarkan percikan ludah sedikit. Itu menunjukkan bahwasanya ini salah satu juga daripada tanda kenabian, bahwasanya luar biasa, ya, tiba-tiba langsung sembuh. Itu merupakan mukjizat Rasulullah SAW, tiba-tiba langsung sembuh dengan doa dan percikan sedikit dari air ludah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu doa Nabi tentu sangat diistijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berikutnya adalah fadilatu Ali, ya, keutamaan Ali. Karena yang mendapatkan bendera dari sekian banyak sahabat yang pada saat itu hanyalah Ali bin Abi Thalib, ya. Hanyalah Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan tentang keutamaan Ali dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain. Tentu sahabat-sahabat lain juga mempunyai keutamaan-keutamaan yang lainnya. Hanya saja pada perkara ini Ali memiliki kelebihan karena beliau yang mendapatkan bendera dari Nabi SAW untuk berdakwah ke negeri Khaybar pada saat itu. Kemudian pelajaran yang ke-22, keutamaan sahabat. Ya, di sini juga keutamaan sahabat, ya, bukan cuma keutamaan Ali saja, tapi keutamaan sahabat. Kenapa? Karena sahabat ketika mengetahui bahwasanya Nabi akan memberikan bendera kepada salah seorang dari mereka, maka mereka pun berharap untuk mendapatkan bendera tersebut dengan mereka mencari sifat-sifat apa kira-kira atau siapa yang berhak untuk mendapatkan bendera tersebut. Yang berikutnya ke-23, al-iman bil qadar lihusulihi liman lam yas'alaha wa man aha amman sa'a. Ya, jadi di sini kita harus beriman kepada takdir, ya. Karena terkadang kita berupaya untuk mendapatkan sesuatu tapi Allah belum menakdirkan. Sebaliknya ada orang yang tidak berharap sesuatu tapi Allah berikan. Ya, seperti Ali barangkali tidak mengharap sesuatu bendera tapi Allah berikan bendera, sedangkan sahabat yang lainnya berharap untuk mendapatkan bendera tapi mereka tidak mendapatkan bendera tersebut. Ini merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita imani dan yakini. Kemudian pelajaran yang ke-24 adalah ala rislika. Ya, ini tentang adab, ya, tentang adab, bahwasanya Nabi mengajarkan tentang adab, ya, dalam berjalan, yaitu kita berjalan dengan tidak tergopoh-gopoh, jalan dengan jalan yang santai, ya, yang biasa-biasa, ya, biasa-biasa saja, tidak terburu-buru. Kemudian pelajaran yang ke-25, ad-da'wah Islam qabla al-qital. Ya, pentingnya kita berdakwah, mengajak manusia kepada Islam sebelum mereka diperangi.
Ya, sebelum kita perangi mereka, maka kita ajak dulu mereka kepada agama Islam. Tentu memerangi di sini tatkala kaum muslim memiliki kekuatan. Tetapi jika kaum muslim belum memiliki kekuatan, maka minimal kaum muslimin hanya mengajak manusia kepada Allah agar mereka mau masuk ke dalam Islam. Ikhwatal Islam, azakumullah. Jadi ini di pelajaran yang ke-20 adalah disyariatkan ya sebelum kita memerangi orang-orang yang kafir, maka kita harus mengajak mereka kepada Islam terlebih dahulu. Tapi sekali lagi, memerangi orang kafir ini tidak serta-merta, tetapi tatkala kaum muslimin ini memiliki kekuatan, tatkala kaum muslimin ini bahwasanya dakwah mereka dihalang-halangi atau mereka tidak mau masuk kepada Islam dan mereka tetap berada di negeri Islam. Ya, tapi tatkala mereka ada di negeri Islam dan mereka juga mau membayar upeti pajak, maka mereka pun juga tidak diperangi. Ini kalau diperangi kalau mereka tidak mau membayar upeti dan juga mau melakukan perlawanan kepada Islam. Kemudian yang ke-27 adalah ad-da'wah bil hikmah. Bahwasanya dakwah itu harus dengan hikmah. Ya, harus dengan hikmah, bukan dengan kekerasan, bukan dengan kezoliman, bukan dengan apa namanya? Mengambil hak-hak orang lain, tapi harus dengan cara-cara yang baik, dengan hikmah, ya dengan eh, perilaku-perilaku yang baik, ya kata-kata yang baik, dengannya itu maka Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah. Kemudian yang ke-28 al-ma'rifatu bihaqqillah ta'ala bil Islam, yaitu seseorang itu mesti mengetahui hak-hak Allah dalam Islam. Jadi adanya hak-hak Allah yang harus kita tunaikan. Hak Allah yang paling besar, yang paling tinggi adalah kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepadanya dan juga menjalankan syariat-syariat Islam itu. Kemudian yang ke-29 sawabu manitada ala yadayhi rajulun wahidun. Bahwasanya orang yang dengannya orang lain mendapatkan hidayah, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dengan sebab dia seseorang itu masuk ke dalam Islam. Sebagaimana yang saya katakan tadi, pahalanya lebih besar daripada unta-unta merah atau barang-barang yang sangat berharga pada saat itu. Kemudian ikhwat Islam adalah al-halfu al-futyah, yaitu bolehnya kita bersumpah dalam memberikan fatwa jika itu ada maslahatnya. Tetapi selama tidak ada maslahatnya, maka tidak perlu bersumpah dalam memberikan fatwa. Alhamdulillah, ikhwat Islam azakumullah, ada 23 intisar 20 berapa di sini? Ada 30 ya, maaf, 30 intisari daripada pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dalam bab pembahasannya itu berdakwah kepada tauhid. Itu sudah kita selesaikan pada pertemuan kali ini. Sebelum kami menutup, barangkali ada yang mau ditanyakan terkait tentang pembahasan ini, dipersilakan bisa secara langsung atau lewat room chat. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mudah-mudahan semuanya bisa dipahami apa yang kami sampaikan. Barakallahu fikum jami'an. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada para peserta kajian akidah yang sudah meluangkan waktunya untuk saling eh, belajar ya, saling belajar mengajar pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan semoga ada manfaatnya bisa kita amalkan dan kita bisa sampaikan. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah memberikan pahala pahala yang besar kepada donatur. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau barangkali ada penjelasan yang keliru, mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf yang salah daripada kami atau kekurangan ilmu kami. Insya Allah kita bertemu lagi di pekan depan dalam kajian yang sama, yaitu kajian akidah. Dan sebentar sore insya Allah eh, atau tepatnya siang ya, mohon maaf ya, siang hari, di siang hari ini yaitu jam 2 sampai jam 3 kita ada kajian fikih ya. Kajian jam 2 jam 3 menjelang asar kita ada kajian fikih. Ya, silakan yang ada kesempatan
bisa bergabung di jam 2 sampai jam 3 kajian fikih. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan. Kami undur diri. Kami sekali lagi ucapkan jazakumullah khairan atas segala kerjasamanya, partisipasinya, dan kehadirannya pada hari ini. Kami akhiri dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.